Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Yang kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang menelaah struktur dan bahasa dalam cerita fabel. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, baik. Kita langsung masuk ke materi ya. Di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai struktur cerita fabel itu terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, pada kesempatan ini nanti akan saya sampaikan pengertian, kemudian contoh, ya, contoh-contoh dari struktur fabel yang sudah disebutkan tadi, ya, yang orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke, baik. Yang pertama, fabel ini merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang sudah dijelaskan juga ya sebelumnya ya. Yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Nah, dalam strukturnya, fabel ini terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, ya, pengenalan tokoh, kemudian latar tempat, latar waktu, ya, latar suasana dan lain sebagainya. Itu orientasi. Kemudian untuk komplikasi ini berisi tentang permasalahan atau konflik, ya. Karena dalam suatu cerita itu kalau tidak ada konfliknya tidak enak. Ya ibarat makan masakan tidak pakai garam gitu, hambar. Nah, cerita itu harus ada permasalahannya supaya orang yang menyaksikan atau orang yang membaca ini tertarik, ya, tertarik untuk membaca cerita tersebut sehingga menimbulkan emosi, ya, memunculkan emosi ketika membacanya. Nah, komplikasi ini muncul antara tokoh dengan tokoh yang lain dalam cerita. Ya, komplikasi ini menuju klimaks. Nah, kemudian puncaknya itu permasalahan, ya kan? Ada yang namanya resolusi. Ketika sudah ada puncak permasalahan, maka setelahnya ada resolusi. Apa itu resolusi? Yaitu berisi pemecahan masalah. Ya, dari permasalahan itu ada pemecahannya. Ya, kemudian setelah masalahnya dipecahkan, diselesaikan, maka ada pembelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Ada pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut, yaitu koda. Ya, koda ini boleh ada, boleh tidak, tapi harusnya ada. Ya, karena memang cerita fabel itu kan berisi cerita moral. Artinya harus ada pesan yang disampaikan dari cerita yang disajikan. Ya, koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi kalau tidak ada pelajaran yang dipetik, kodanya itu hanya berupa perubahan yang terjadi pada tokoh. Misalnya tokoh itu menjadi baik, dari jahat menjadi baik, itu selesai kan? Tapi sebenarnya ada juga kodanya itu. Kalau kita memang betul-betul menyaksikan dari awal ceritanya, kemudian memahami isi ceritanya, sehingga secara otomatis kodanya itu akan bisa kita ambil sendiri, bisa kita pahami sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada struktur fabel, contoh fabel, tapi langsung kita lihat strukturnya. Di sini ada cerita Gajah yang Baik Hati. Ini judul, ya. Ini cerita fabel. Kemudian kita baca, siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Nah, bagian ini adalah bagian orientasi. Kenapa? Karena di sini berisi latar, yaitu di hutan. Kemudian ada pengenalan tokoh. Siapa saja? Kancil, gajah, dan lainnya. Ya, kemudian ada suasananya juga, kehausan. Ya, dia kan lagi kehausan itu. Ya, artinya sedang panas, sangat terik. Ya, ini lengkap. Orientasinya sangat lengkap. Ya, kemudian kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu komplikasi. Ya, kita baca di sini. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas.
Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Nah, di sini sudah berisi permasalahan. Ya, di sini sudah berisi permasalahan. Sampai nanti tibanya ada klimaksnya, puncaknya. Kita lihat. Puncaknya adalah di sini, kita lihat ya. Aduh gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir apa ini karma karena dia sering menjadi teman-temannya. Ini puncaknya nih, ya. Jadi si siapa nih Kancil ini dia merasa apa ini karma gitu kan. Ini puncak permasalahannya. Ya, jadi silahkan dibaca sendiri. Kalau dibaca secara keseluruhan nanti takut kelamaan videonya ya. Ini bisa kalian saksikan di apa namanya di buku siswa yang sudah kalian unduh sebelumnya. Buku siswa ya 2017 bahasa Indonesia. Ini ada di sini. Silahkan dibaca. Nah, kemudian kita lanjut ke struktur yang berikutnya, yaitu resolusi, yaitu pemecahan masalah. Apa isinya di sini? Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji, gajah menekankan. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Nah ini resolusi, pemecahan masalahnya. Ya, pemecahan masalahnya yaitu gajah menolong si Kancil. Tapi dengan apa? Dengan syarat dia janji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ya, ini resolusi ya. Dari sini nih. Ya, kemudian selanjutnya bagian akhir ya dari struktur ini adalah koda. Ya, koda, pesan. Ya. Bagian akhirnya. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Ya, kemudian memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Ini kodanya, pesannya langsung tertulis di sini. Ya, ada juga pesan yang tidak tertulis. Ada juga. Ya, tapi harus kita benar-benar memahami jalan ceritanya. Kalau di sini kodanya tertulis. Ya, pesan terakhirnya ditulis di sini. Oke? Sudah dipahami mengenai struktur dari cerita fabel? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang ke depannya ya. Ini akan Bapak sampaikan kembali, akan dibuat lagi videonya mengenai struktur bahasa dari cerita fabel. Untuk saat ini hanya sampai dengan struktur dari cerita fabel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.